Pengadilan Tipikor menggelar sidang. Agenda pembacaan, nota pembelaan, atau pledoi, kasus dugaan menerima suap atau gratifikasi 17 miliar rupiah yang disangkakan terhadap dua mantan pegawai pajak yakni Zulmanizar dan Febriar pada hari Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Advokat Haber Sihombing S. mengatakan bahwa dalam persidangan klien kami sudah mengakui menerima, kami meminta majelis hakim untuk menghargai itikat baik terdakwa, sehingga kami meminta putusan majelis hakim jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi oleh tim kuasa hukum terdakwa dua mantan pegawai pajak Zulmanizar dan Febrian dugaan menerima suap atau gratifikasi 17 miliar rupiah pada Senin tanggal 27 Mei tahun 2024. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara jaksa penuntut umum yang telah melaksanakan tugas sebenarnya dan maksimal tanpa mengesampingkan hak dan kepentingan terdakwa. Walaupun dalam membuat tuntutannya pada akhirnya terdapat perbedaan pendapat dan menilai fakta yuridis yang diperoleh oleh Komisi Perkara dan Penuntutan, tetap menghormati dan mengapresiasi saudara jaksa penuntut umum. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada saudara panitia pengganti yang senantiasa setia mengikuti dan mencatat dalam persidangan, yang hasilnya kerjanya sangat penting dalam membantu Komisi Hakim dalam menyusun putusan yang tepat. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa surat tuntutan dari jaksa penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 20 Mei 2024 tersebut, rekan Jimmy telah menyampaikan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah bahkan tindak pidana korupsi sebagaimana dikatakan dalam dakwaan pertama, yaitu yang pasal 13 A junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dibuat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 25 ayat 1 KUHP junto pasal 6 ayat 1 KUHP dan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pasal 12 dan seterusnya. Kami sangat tidak menduga dan tidak percaya atas tuntutan jaksa penuntut tersebut yang masih sangat tinggi dan tidak sesuai dengan harapan kami maupun pendapat-pendapat yang terungkap dalam persidangan ini. Dan tuntutan jaksa penuntut umum tersebut memperlihatkan jaksa penuntut umum sangat menginginkan terdakwa memberikan kebenaran pada terdakwa secara sejak awal proses penyelidikan berkas awal proses persidangan, di mana para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum semuanya menyangkal dalam menilai sesuatu terhadap terdakwa, namun dalam saudara sendiri terdakwa dengan salah satu membantu jaksa penuntut umum dalam membuktikan dakwanya kepada terdakwa yang mana sudah dinyatakan dan diakui dari yang berdasarkan persidangan ini sebagai satu kejadian yang sangat langka. Bahwa menurut kami, dugaan analisa fakta dan logis dalam surat tuntutan jaksa tersebut secara subjektif dibuat dengan tujuan menghukum terdakwa atau mempertimbangkan bahwa berdasarkan pembuktian yang berlaku dalam persidangan tidak dapat terbukti untuk transaksi yang dapat mendukung dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut. Memberikan sejumlah uang yang menjadikan pengkondisian hasil pengalihan pajak yang dibuat terdakwa bersama tim pengurusan pajak. Kemudian terdakwa sudah mengakui menerima uang sebesar 8.427.292.900 rupiah sebagaimana dapat dalam dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum. Kemudian bahwa terdakwa sudah menyerahkan uang, logam mulia, emas, mobil, dan 2 unit apartemen kepada penyidik yang apabila diminta dengan uang, total nilainya adalah sebesar 15 miliar rupiah, 15.186.887.300 rupiah yang akan ditentukan dengan pembayaran uang pengganti. Kemudian, oleh karenanya kami memohon terdakwa selisih senilai 6.747.500.554.200 rupiah nantinya akan dikembalikan kepada terdakwa. Bahwa kami memohon yang mulia untuk berkenan mempertimbangkan perbuatan terdakwa tersebut adalah
dia dijatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Febrian untuk menerima pengganti sebesar 8.427.252.900 dengan ketentuan apabila tidak terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam 1 bulan setelah putusan upaya Habar si Hong Min S. Hagemot Hak berharap majelis hakim pada waktunya nanti dapat menjatuhkan putusan yang ringan karena terdakwa ini mendapat perintah dari atasan dan sebagai bawahan wajib melaksanakan perintah atasan. Pada intinya pledoi kami sudah sederhana karena memang dalam persidangan terdakwa sudah mengakui menerima. Hanya kami meminta yang mulia untuk menghargai atau memperhatikan itikat baik dari terdakwa ya. Sehingga kami meminta hukumannya jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Artinya dalam pasal yang dituntut dari jaksa itu kan minimalnya 4 tahun. 4 tahun Pak ya dari jaksa. Tapi kami minta yang mulia berani menerobos. Iya. Artinya menghukum, kalaupun kuat pun memakai pasal yang sama dengan tuntutan jaksa, tapi kami meminta yang mulia berkenan memutus jauh di bawah tuntutan jaksa, malah kami mintanya 1 tahun ya. Jadi itu sih harapan kami karena memang tanpa peran dari terdakwa ini perkara ini tidak terang benerang, gitu ya. Iya. Karena jaksa tidak bisa menghadirkan saksi yang bisa mendukung bahwa ada yang memberikan uang kepada mereka. Semua saksi yang di persidangan itu semuanya membantah memberikan uang. Gitu. Jadi terdakwa itu udah justice kolaborator juga Pak ya? Iya. Oh udah justice Pak ya? JO Pak ya? Terdakwa JC. disebut dinyatakan sebagai JC oleh Sebagai JC Pak ya? jaksa ya. Kita terima kasih kepada jaksa juga. Iya. Karena itu. Jadi itulah harapan kami. Terus tadi Pak Kosokop juga bilang ada menyampaikan barang-barang apa tuh Pak ya yang dikembalikan Pak ya? Iya. Senilai 15 miliar lebih Pak ya? Jadi ada barang-barang terdakwa Febrian yang setelah diserahkan secara sukarela itu ternyata nilainya jauh di atas UP. Ya, untuk keadilan kami harap itu dikembalikan kepada si terdakwa Febrian. Jadi harapan ke depannya Pak Eber? Harapan kami hakim mengabulkan permohonan kami ya, memutuskan 1 tahun tadi dan dendanya 1 100 juta. Saya kira itu kita semua tahu bahwa memang terdakwa bersalah dan dia sudah siap menjalani hukumannya, namun kami berharap hukuman itu sangat ringan. Nah, itu saja sih. Pak Denny, harapan ke depannya gimana Pak Denny? Sama aja. Memutuskan Tambahan. ya kan permohonannya itu dikabulkan. Dikabulkan Pak ya? Insya Allah ya. Ya Pak. Oke, thank you. Pak Dirwades, Ya, harapan ke depannya? ya mungkin sama aja, kita kan satu tim ya. Iya. Ya permohonan kita sama, artinya memang klien kami ini Pak Yul Maninder sama Febrian ini memang punya etiket baik lah ya, dan mereka juga sudah dijadikan sebagai justice collaborator. Iya. Itu sangat penting untuk dipertimbangkan majelis. Iya. Itu kan jaksa penuntut umum juga menentukan seseorang menjadi justice collaborator itu sudah dengan pertimbangan yang mereka memang sudah kaji. Artinya kami sangat berharap sama dengan Pak Eber ya, harapan kami sesuai dengan pemerintahan kami. Mungkin itu yang kita tambahkan. Terima kasih semuanya Pak Heber hari ini.